Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir ya, soal nomor 5 dari UTS Sister tahun lalu. Kita lihat di sini kita dikasih rangkaian R2R ladder. Ini tuh rangkaian yang paling banyak digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, kita lihat dulu ya informasi yang bisa kita ambil dari soal. Dia tuh ngasih kita V referensinya, V sumber 15 volt. Dan juga teman-teman perhatikan ya di op-amp-nya dia kasih kita di R summingnya itu 2R, 12 kilo ohm. Berarti untuk resistansi 1R-nya itu 6 kilo ohm. Udah gambar di sini. Kita taruh satu aja di sini. Teman-teman ingat ya, di 6 kilo ohm. Dan di sini 2R, 12 kilo ohm. Begitu juga dengan nanti nilai-nilai 2R dan R di rangkaian ininya. Oke, masuk ke bagaimana cara kerja ya daripada rangkaian R2R ladder ini. Teman-teman lihat ya, kita mulai dari sisi paling kanan dari 2R ini. Kita tahu dia itu 2R tadi kan 12 kilo ohm ya. 12 kilo ohm ini dia tuh berparalel dengan 2R ini. Oke? Dan di mana jika suatu resistor ya berparalel dengan besaran yang sama, maka hasilnya ya bilangan itu sendiri. Contoh, misalnya 20 kilo ohm, dia berparalel dengan 20 kilo ohm juga, maka hasilnya ya setengah daripada nilai resistansi tersebut. 2R tadi berapa? 2R tadi 12 kilo ohm. Ini perhitungan singkat aja ya teman-teman. 1/12 ditambah 1/12 sama dengan 1 X. X itu R barunya. Ini berarti kan 12 dibagi 2 kan? Ya berarti 6 kilo ohm. Nah, dari nilai ini, maka 6 kilo ohm ini, anggaplah resistor ini kehapus dan muncul resistor baru di sini. Di mana dia tuh bakal seri, teman-teman. Seri dengan 6 kilo ohm yang ini. Karena seri, maka totalnya itu adalah 12 kilo ohm. Jadi operasi ini menghasilkan 12 kilo ohm lagi. Nah, 12 kilo ohm ini kan 2R kan? Nah, 2R ini itu dia bakal paralel lagi teman-teman sama 2R ini. Oke? 2R paralel jadi R. Oke, R-nya 6 kilo ohm. R seri sama R, 2R. Maka di sini akan ngasilin 2R lagi. Dan berparalel dengan 2R ini. Paralel jadi R. Ya kan? R di sini, seri lah dia. Jadi 2R lagi. Nah, 2R di sini paralel lagi teman-teman sama 2R ini. Hasilnya apa? Hasilnya anggaplah di sini ada suatu R resistansi yang hasilnya itu ya R. Hasil paralel dari 2R di sini 12 kilo ohm berparalel dengan 12 kilo ohm. Teman-teman coba pakai angka langsung. Ambil aja angka yang cantik 20 kilo ohm buat 2R-nya sama 10 kilo ohm untuk R-nya. Kenapa kita harus ngitung tadi sampai akhirnya menghasilkan ya udah resistansi 6 kilo ohm di bagian VREF ini? Karena kita butuh yang namanya arus referensinya, teman-teman. Kita tahu ya tadi VREF-nya itu kan 15 volt. Udah 15 volt dibagi 6 kilo ohm. Berapa? Kita kalkulator ya. 15 dibagi 6.000. Dia di sekitar 123 2,5 miliampere. Oke. Setelah kita dapat IREF ini 2,5 miliampere. Nah, ini gampang. Jadi kita pahami dulu ya cara rangkaiannya bekerja. Teman-teman bayangin kita punya arus
2,5 miliampere. Di mana 2,5 ini dia bakal ngalir kan. Ini bakal kepecah ke bawah dan ke samping. Oke. Sekarang karena dia kepecah dua, ingat ya, KCL, rumus Kirchhoff current law-nya, 2,5 teman-teman bagikan 2. Berarti ke bawah ini 1,25 dan ke kanan tuh 1,25. 1,25 kepecah lagi teman-teman kedua. Dan begitu seterusnya. Untuk apa? Untuk nentuin arus yang mengalir di D3, D2, D1, dan D0 itu berapa. Oke? Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Kita dikasih tahu nih, inputnya 12 dalam desimal. 12 dalam desimal itu kita ubah ke biner dulu ya, teman-teman. Berarti 12 itu kombinasi berapa? 8 ditambah 4. Berarti 1100. Dan jangan lupa ya, dari bit paling kiri itu tuh D3. Dan bit paling kanan itu D0. Nah, berarti ini D2. Ini tuh D1, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya sama ya, seperti soal nomor 4. Kita tadi cuma perlu tahu arus yang mengalir di masing-masing poin itu tuh berapa. Agar kita bisa bagi dengan nilai resistansinya. Yang 2R ini, teman-teman. Karena setiap arus tadi akan melewati 2R untuk sampai ke D3 kan. Nah, di D3 ini baru kita lihat inputnya itu high atau low. Kalau kita lihat ya teman-teman, D3 tadi apa? 1 kan. Berarti saklarnya itu akan mengarah ke pin satunya. Connect lah dia ke yang dimana kita lihat arusnya. Set. Nah, dia tuh bakal ke mengalir ke inverting op-amp-nya. Dimana setiap poinnya yang terhubung ke pin 1 itu akan dijumlahkan. Makanya aku bikin summing current. Nah, gimana misalnya 0? Nah, kalau 0, kita contohkan D1 ya, yang 0 ya. Kalau D1-nya 0, ya udah teman-teman, dia connect-nya tuh ke pin yang 0. Dan kita lihat, pin 0, itu tuh arahnya tuh ke ground. Karena dia ngarah ke ground, dia tuh nggak berdampak apa-apa ke op-amp-nya. Jadi kita cuma fokus ke pin berapa yang nilainya tuh 1. Kita lihat ya, di D3 sama D2. Berarti saklar ini nutup teman-teman. Ke arah 1, ke arah 1, dan nah, di D ini, dia bakal nutup. Itu kan, set, ke ground dia. Berarti kita abaikan aja perhitungan di sini. Kita harus tahu arus yang mengalir di D3 sama D2 itu berapa. Nah, D3 tuh kita dapat kan 1,25 ampere. Kita tulis dulu ya, biar gak lupa. 1,25 miliampere, teman-teman. Dan di D2, I2 ya. Itu berarti setengah daripada I3. Itu 0,625 miliampere. Nah, berarti ya udah, cuma arus dari I3 dan I2 yang ngalir ke op-amp-nya. Maka kita tambah. Kita tambah aja, teman-teman. Kita sebutlah IS ya, I-summing-nya, pertambahannya. 1,25 tambah 0,625. Berapa? 1,875 mili ampere. Nah, udah dapat kan? Soal minta apa? Soal minta kita nyari nilai arus dan tegangan V out. I out-nya kita udah dapat, teman-teman. I summing ini sama aja kayak I out. Nah, V out-nya tuh gimana? Sama, rumus aja. V out itu I kali R. I-nya apa? I summing-nya. R-nya apa? R feedback. R feedback-nya tuh apa? 2R. R-nya aja tadi 6 kilo ohm. 2R berarti 12 kilo ohm kan? Kita tulis aja dulu rumusnya ya. Maka gimana? V out sama dengan, nah ini tadi yang teman-temanku bilang ya, dia tuh maka inverting op-amp. Teman-teman jangan lupa masukin nilai minus. 1,875 miliampere
dikali 12 kilo ohm. 12.000 lah ya. Langsung saja kita sikat minus 22,5 volt. Udah, dapat teman-teman. Ini I out-nya, ini V out-nya. Kelar yang bagian A. Kita lanjut ke bagian B. Dia oke, inputnya itu 9. 9 dalam bentuk desimal, teman-teman. Ya, teman-teman ubah aja ke dalam bentuk binernya. 9 tuh berarti apa? 8 tambah 1 kan? 1001, teman-teman. Ya udah, berarti D3-nya sama D0-nya, teman-teman. Kita fokus ke angka yang satunya aja ya. Berarti kita harus tahu I3 tuh berapa. Nah, I3 kan masih rangkaian yang sama ya. Dia tuh, ya udah, dia pecahan dari 2,5 miliampere. Berarti 1,25. Nah, I0-nya tuh berapa? Ini, mari kita lihat. Oke, teman-teman jangan lupa ya tadi, kita awal tuh punya 2,5 miliampere, kepecah 2 di sini, 1,25 ke bawah, 1,25 ngelanjutin. Oke, 1,25 kepecah lagi jadi 2. Ke bawah 0,625, dilanjutin berarti 0,625. Oke, 0,625 kepecah lagi teman-teman. Nah, 0,625 bentar. Kita kalkulatorin. Itu 0,3125. 0,3125. Dia ke bawah sama ke kanan. 0,3125 kepecah lagi jadi 2. Ke bawah sama ke kanan yang bakal ke ground. Tapi kita fokusin ke bawah kan. 0,3125 dibagi 2. Hasilnya itu di 0,15625. Nah, itulah arus yang mengalir ke D0. Oke, teman-teman. Bentar, aku mau cek lagi. 1,25 kan, tadi kita bagi 2. Itu 0,625. 0,625 kita bagi 2. 0,3125. 0,3125 kita bagi 2. 0,15625. Oke, kita tambah aja. IS-nya berarti 1,25 ditambah 0,15625. Hasilnya itu 1,4625 miliampere. Dapat kita arus out-nya. Nah, udah. Step akhir kita cari aja V out-nya. Ya, berapa tuh? IS dikali RF-nya. RF-nya masih sama karena menggunakan rangkaian yang sama. 12 kilo ohm. Yo wes. Langsung aja kita masukin 1,4625 miliampere dikali 12.000 ohm. Nah, kelupaan berarti teman-teman. Kelupaan apa? Yap, kelupaan minus. Oke. Kita kalkulatorin hasilnya itu di sekitar minus 16,875 volt. Oke. Mungkin segitu aja pembahasan untuk soal-soal UTS Sister. Semangat UTS-nya teman-teman. Kalau ada yang kurang, boleh PC ataupun diulang lagi videonya atau dipercepat atau diperlambat. Oke, terima kasih telah memperhatikan. Semoga UTS-nya lancar.